Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang bisa dikatakan sangat mengerikan, di mana ibu dan anak ditemukan tidak bernyawa bertumpuk di dalam kamar mandi. Seperti apa kisah dan kasusnya, dan siapa yang tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Yuk kita simak videonya. Desa Bangunsari, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, di mana di dalam rumah sederhana itu ditempati oleh 5 orang, yakni Muhayana berusia 65 tahun dan anaknya yang bernama Karyati berusia 45 tahun, serta 2 anak dari Karyati, sementara suami Karyati bekerja di Solo. Namun pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, tetangga sekitaran merasa aneh lantaran sejak pagi tidak terlihat adanya aktivitas dari para penghuni rumah, dan rumah pun terlihat sangat sepi. Sementara lampu di sekeliling rumah pun masih menyala. Warga mencoba memanggil diiringi dengan ketukan pada pintu rumah. Meski sudah berulang kali melakukan itu, masih saja tidak ada respon dari penghuni rumah. Warga yang merasa curiga dengan hal itu segera melaporkannya kepada perangkat desa. Dan pelaporan itu, warga bersama dengan perangkat desa segera menuju ke rumah itu kembali. Sesaat tiba di sana, mereka pun kembali mengetuk pintu, memanggil dan mengintip kondisi di dalam rumah melalui jendela. Namun, tidak terlihat adanya aktivitas di dalam rumah. Demi memastikan itu semua, warga bersama dengan perangkat desa memutuskan untuk mendobrak pintu rumah. Saat itulah warga mendapati adanya ceceran noda darah di sepanjang lantai rumah. Mendapati hal tersebut semakin kuat jika telah terjadi sesuatu di dalam rumah itu. Perlahan demi perlahan warga memeriksa ruangan yang ada di dalam rumah tersebut, hingga warga pun dikejutkan ketika membuka pintu kamar mandi, mendapati 2 tubuh bertumpuk di dalam kamar mandi dengan kondisi bermandikan darah dan tidak bernyawa. Temuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sesaat dari pelaporan itu, polisi segera datang ke TKP dan melakukan penyelidikan serta evakuasi. Ketika pihak kepolisian melakukan identifikasi pada kedua tubuh tersebut, diketahui jika itu adalah Muhayana dan Karyati. Mereka merupakan ibu dan anak. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan adanya tikaman dan sayatan pada leher korban, serta ditemukan adanya sebuah sajam yang diduga kuat alat untuk menghabisi korban, dan juga tabung LPG berukuran 3 kilo adanya bercak darah. Namun polisi pun tidak bisa menyimpulkan apakah kasus ini merupakan kasus perampokan atau pembunuhan murni, lantaran polisi tidak menemukan adanya barang berharga milik korban yang hilang. Berdasarkan dari keterangan saksi, di mana di dalam rumah itu dihuni oleh 5 orang, tetapi di dalam keseharian rumah tersebut hanya dihuni oleh 3 orang saja, lantaran suami Karyati bekerja di Solo dan anak tertuanya berkuliah di Semarang, dan anak kedua dari Karyati masih duduk di bangku kelas SMA. Dari hal itu, hanya anak kedualah yang tidak berada di rumah pada saat ditemukan kedua korban. Meski ada yang melihat anak kedua Karyati pergi bersama dengan pamannya, namun tidak diketahui keberadaannya di mana. Jika melihat kondisi korban, polisi memperkirakan korban telah dihilangkan nyawanya pada hari Minggu malam 1 hari sebelum ditemukan. Anak kedua dari Karyati tidak berada di rumah. Hal ini pun menjadi bahan penyelidikan pihak kepolisian. Kedua tubuh korban segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo, Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, di mana menemukan adanya bekas sayatan di bagian leher dan bagian kepala menemukan bekas pukulan benda tumpul. Polisi pun segera mendalami kasus guna menemukan pelaku pembunuhan itu.
Ketika polisi telah melakukan evakuasi kepada kedua tubuh korban, datanglah berboncengan dua pria menggunakan sepeda motor lalu turun dari motornya. Yang ternyata itu merupakan anak kedua Karyati bernama Jovan yang diantar oleh temannya. Sontak saja dia pun segera dirangkul oleh warga lainnya menjauhi rumahnya. Warga segera memberitahu tentang apa yang terjadi. Jovan langsung menangis meronta-ronta ketika mengetahui jika nenek dan ibunya telah tiada. Sementara suami dari Karyati yang bekerja di Solo, dia pun segera pulang ke rumah ketika mengetahui istri dan ibunya telah menjadi korban kejahatan. Keduanya pun harus menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian. Dari pemeriksaan polisi, anak kedua korban yang bernama Jovan mengatakan alasan kenapa dirinya tidak berada di rumah pada saat itu. Karena pada hari itu dirinya berada di sebuah hotel Prima Gaya yang tidak jauh dari rumahnya. Di dalam hotel itu dia bukan hanya saja menginap, melainkan minum bersama dengan pamannya hingga tidak sadarkan diri dan tertidur di dalam kamar hotel tersebut. Kepergiannya dari rumah ketika dirinya diajak oleh sang paman untuk menagih hutang. Tetapi sang paman malahan membawanya ke sebuah hotel dan menghilang. Dari keterangan itu diketahui jika motor milik Jovan pun ikut hilang. Kasus pembunuhan ini pun mulai ada titik terang ketika saksi Yuni mengatakan sebelum ditemukannya korban tidak bernyawa, dirinya telah mendapatkan pesan dari korban Karyati untuk memesan mobil rental dengan tujuan ke Solo. Yang ternyata mobil sewaan itu bukan menjemput korban di rumahnya, melainkan menjemput dan dibawa oleh Ari Rismawan di sebuah hotel yang ditempati bersama dengan Jovan. Dari sanalah Ari pun menghilang. Dan saat dilakukan pengecekan GPS keberadaan mobil berada di daerah Wonosobo. Dengan adanya kesaksian itu, kuat dugaan jika Ari merupakan pelaku kejahatan dan polisi pun segera melakukan pengejaran. Dari upaya pengejaran polisi, diketahui jika mobil sudah terlacak bergerak sebanyak 3 kali, yakni pada daerah Wonosobo, Temanggung, dan Semarang. Hingga akhirnya mobil itu pun berhenti di sebuah minimarket di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Tetapi pada saat polisi melakukan penggerebekan pada mobil itu, Ari pun sudah tidak berada di sana. Dengan kata lain, mobil sengaja ditinggalkan untuk menghilangkan jejak pelariannya. Dari upaya pelarian itu, polisi pun berhasil menemukan jika Ari sempat memesan ojek online mengarah ke terminal Krapyak tujuan kabur menggunakan bis menuju Jakarta. Polisi segera bergerak menuju Jakarta. Namun saat polisi di dalam perjalanan menuju Jakarta, polisi kembali mendapatkan informasi jika pelaku berada di daerah Indramayu. Dari sanalah polisi pun berhasil menemukan lokasi persembunyiannya dan melakukan penangkapan setelah 3 hari menjadi buron, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2021. Namun ketika akan ditangkap, Ari sempat mencoba untuk melarikan diri. Terpaksa polisi pun harus memberikan hadiah timah panas kepada dirinya. Dia pun segera dibawa menuju kembali ke Kendal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi itulah pelaku pun mengakui perbuatannya dan menceritakan yang diketahui semua berawal dari pelaku dan Jovan pergi bersama pada hari Minggu pagi. Pelaku Ari mengajak Jovan keponakannya untuk menagih hutang. Namun setibanya di rumah temannya, dia bukan menagih hutang tetapi mengambil miras lalu menuju ke hotel Prima Gaya. Setibanya di hotel tersebut, pelaku pun pergi kembali dengan meminjam motor milik keponakannya. Rupanya dia menggadaikan motor keponakannya sebesar 9 juta rupiah untuk bermain judi online. Terbuai dengan permainan itu, tidak terasa uangnya pun habis dan pelaku pun kembali lagi ke hotel. Pelaku dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia pun mengajak keponakannya untuk pesta miras di dalam kamar hotel tersebut. Hingga akhirnya Jovan tertidur. Pelaku menghubungi temannya
untuk menjemputnya. Lalu mereka berboncengan pergi menuju rumah mertuanya. Di dalam pengakuannya, awal tujuannya ingin meminta maaf karena sudah menggadaikan motor milik Jovan. Pada jam 17:15, tibalah pelaku di rumah mertuanya dan masuk lewat pintu belakang. Pelaku sempat bertemu dengan kedua korban. Tidak lama berselang, Karyati pergi keluar rumah. Tersisa di dalam rumah hanya pelaku bersama dengan mertuanya. Pada saat itulah pelaku pun mengakui perbuatannya dan meminta maaf karena sudah menggadaikan motor milik Jovan. Permintaan maaf itu tidak diterima oleh ibu mertuanya. Justru mertuanya memarahinya dan meminta agar menceraikan Ragil Susanti, merupakan istri dari pelaku sekaligus anak korban. Mendapati hal itu, pelaku merasa sakit hati dan marah dan melihat ada sebuah sajam di dekatnya. Pelaku mengambil sajam tersebut dan langsung melayangkannya yang mengenai leher mertuanya itu. Saat mertuanya sudah terjatuh, namun sambil berteriak meminta tolong. Karena panik dan amarahnya pun belum mereda, dia pun membenturkan kepala korban ke lantai, lalu membawa tubuh mertuanya dan menaruhnya di dalam kamar mandi. Tetapi dia pun terkejut ketika mendengar adanya suara teriakan dari kakak iparnya, yaitu Karyati, yang baru saja pulang ke rumah. Karyati melihat adanya ceceran noda darah pada lantai. Saat itulah pelaku menghampiri korban dan mencoba melihat ke kamar mandi. Pelaku mencoba dan berusaha untuk menghalanginya agar Karyati tidak masuk ke dalam kamar mandi. Tetapi Karyati melawan dengan memukul dan mencakar muka pelaku. Hingga akhirnya dari belakang dengan sajam yang sama, dia pun menggerakkan ke kanan dan ke kiri di leher kakak iparnya hingga terjatuh. Tetapi merasa belum puas, dia pun menikam kepala korban. Dan tidak hanya itu saja, tabung LPG pun diambil lalu dilayangkan ke kepala korban sebanyak 3 kali. Ketika dirasa sudah aman, pelaku membawa korban ke arah kamar mandi lalu menumpukan kedua korban di dalam kamar mandi. Mirisnya, untuk menghilangkan perasaan takut dalam dirinya, pelaku sempat menyeduh kopi lalu merokok sambil berpikir untuk melarikan diri. Pelaku mengakui jika kejadian ini tidak berencana. Dan pengakuan itu pun sesuai dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Hingga kasus ini pun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal pembunuhan, penipuan, dan pencurian. Hingga pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, Majelis Hakim menjatuhi vonis selama 20 tahun penjara. Dari kisah ini, terlihat keegoisan dari pelaku. Sudah salah tidak mau dimarahi oleh mertuanya telah menggadaikan motor milik keponakannya. Terlebih, uang hasil gade motor digunakan untuk berjudi. Memang pantas dipenjara orang watak seperti ini, yang merasa dirinya benar dan menghilangkan nyawa mertua dan kakak iparnya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?